Jika ini merupakan badai matahari yang sangat besar, maka dampaknya adalah kita akan mengalami kiamat internet, alias internet kita akan mati selama berbulan-bulan. Gimana? Apakah kalian sudah siap tidak memiliki jaringan internet di rumah kalian? Sementara banyak aktivitas kita sekarang yang membutuhkan jaringan internet. Yo geng! Tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, fenomena badai matahari yang katanya bisa menyebabkan kiamat internet, geng. Nah, kemarin tuh banyak banget teman-teman ya, beberapa hari ini komen tentang hal ini, geng. Badai matahari, kiamat internet. Hal ini membuat gue agak sedikit bingung gitu ya. Ini sebenarnya fenomena apa gitu. Karena jujur aja gue dulu pernah mendengar hal ini karena dulu pernah terjadi. Cuman gue nggak terlalu ngeh dan nggak terlalu peduli dulu ya. Nah, alhasil karena permintaan dari teman-teman banyak banget, gue akhirnya mempelajari dan mencari tahu sebenarnya ini apa gitu ya. Heboh banget, sempat juga FYP di TikTok gitu ya. Katanya ini bakal terjadi lagi badai matahari ini. Dan ini merupakan hasil daripada penelitian baru SIGCOM 2021 di Amerika Serikat. Yang jadi pertanyaan, apa itu badai matahari? Apakah ini akan berdampak kepada bumi? Apakah akan berbahaya jika badai matahari ini terjadi gitu ya kepada kita umat manusia yang ada di bumi? Karena kan kalau misalkan badai matahari ya di tata surya kan masing-masing punya posisi ya. Ya kalau misalkan badai di bumi ya buat matahari nggak ada efeknya apa-apa. Nah tapi kalau misalkan matahari yang mengalami badai gitu ya, secara bahasanya seperti itu, apakah ini akan berdampak kepada bumi? Nah sekarang akan kita cari tahu apa itu badai matahari. Halo guys, kalian pasti udah kenal dong Alan Suryajana. Di grup VVIP Telegramnya Alan Suryajana lagi bagi-bagi ratusan juta rupiah loh. Gue gak mau kalian ketinggalan kesempatan dapatin jutaan rupiah dari Om Alan Suryajana. Buruan subscribe sekarang juga ke channel YouTube-nya. Banyak ilmu berguna dan pasti fix banget bisa bikin cuan konsisten. Ikutin juga grup Telegramnya di Money Honey As sekarang juga. Badai matahari ini atau disebut dengan badai geomagnetik merupakan sebuah aktivitas yang terjadi kepada matahari. Menurut BMKG, badai matahari ini adalah sebuah gangguan sementara pada lapisan magnetosfer atau lapisan medan magnet bumi. Gangguan ini disebabkan oleh interaksi antara angin matahari dengan medan magnet yang ada di bumi, geng. Jadi, sesuai dengan perannya sebagai bola plasma raksasa yang terus memancarkan suar surya ke segala arah di tata surya. Nah, suar surya sendiri adalah sebuah ledakan raksasa pada permukaan matahari. Suar surya ini terbentuk karena terbukanya salah satu kumparan medan magnet pada permukaan matahari, geng. Nah, jadi kurang lebih penjelasan apa itu badai matahari itu kayak gitu ya, geng ya. Asal muasalnya, sumbernya gitu ya, penyebab dari terjadinya badai matahari itu seperti itu tadi. Nah, terus apakah ini berbahaya bagi bumi? Suar surya yang dilontarkan oleh matahari ini memiliki suhu yang super duper panas, bahkan mencapai jutaan derajat Celcius, geng. Nah, suar surya sendiri terjadi dalam fase aktif matahari yang biasanya disebut dengan solar maksimum. Namun untuk saat ini matahari sedang tidak di fase itu. Terus juga matahari tidak melontarkan suar surya yang mengarah ke bumi, geng. Nah, walaupun begitu, jangan salah, badai matahari sendiri akan tetap memberikan efek kepada bumi. Nah, tergantung seberapa besar kekuatan ledaknya, geng. Terus, sebesar apa sih atau sekuat apa gitu ya efek daripada ledakan matahari ini? Nah, terbagi atas 5 kekuatan. Yang pertama adalah G5. G5 ini bisa dikatakan yang paling ekstrim. Apabila ini terjadi, maka banyak hal di muka bumi ini akan rusak. Misalkan saja seperti kelistrikan, lalu satelit gitu ya, yang menyebabkan kita tidak akan bisa menikmati jaringan internet serta telepon untuk beberapa hari gitu, geng, karena kerusakan. Lalu ada di bawahnya G4. Nah, G4 ini di bawah G5, yang dimana misalkan ini terjadi, ini akan berdampak kepada satelit. Jadi kita akan mengalami gangguan sinyal dan radio serta telepon hanya dalam waktu beberapa jam, geng. Jadi nggak sekuat G5 gangguannya. Lalu di bawahnya ada G3. Nah, G3 ini ya cukup kuat, namun tidak sekuat G4 dan G5 yang hanya akan berefek kepada pergeseran si satelit di tata surya gitu. Jadi nggak akan membuat kerusakan yang parah banget gitu, cuman bergeser. Nah, lalu ada badai G2. Nah, G2 ini justru kekuatannya sedang gitu, geng ya. Nah, biasanya ini akan mengakibatkan pemadaman listrik di negara-negara yang berada di lintang tinggi, geng. Jadi efeknya nggak ke seluruh bumi. Nah, yang terakhir ada G1.
Nah, ini merupakan gangguan yang paling kecil ya, paling terjadi gangguan sedikit gitu ya kepada listrik gitu. Nah, perlu kalian ketahui geng, badai matahari dengan skala besar itu akan menyebabkan yang namanya kiamat internet, yang dimana seperti kita ketahui saat sekarang ini kan, hidup kita hampir 80% lah ya di dunia ini tergantung banget dengan jaringan internet dan telepon gitu ya. Karena zaman semakin canggih gitu, apalagi listrik gitu, bener-bener hampir semua orang membutuhkan listrik gitu ya. Sampai ke petani sekalipun, orang yang ke gunung sekalipun, nelayan sekalipun membutuhkan jaringan telepon, internet, dan listrik gitu kan. Nah, kiamat internet, maka nanti kita akan merasakan yang namanya berbulan-bulan bahkan tahunan tidak akan merasakan yang namanya jaringan internet. Gila, gokil juga tuh ya, nggak bisa menjelajahi media sosial gitu. Lalu geng, melalui sebuah penelitian yang bertajuk Solar Superstorm Planning for an Internet Apocalypse yang disusun oleh Sagita Abdujjoti, asisten profesor di California University Irvine. Dia mengungkapkan dalam penelitian tersebut infrastruktur yang ada di muka bumi itu belum sama sekali siap untuk menghadapi badai matahari dalam skala besar. Gila, habislah kita nih geng kalau sempat ini terjadi. Alasannya karena matahari mengirimkan yang disebut dengan solar wind. Ini semacam partikel muatan magnet yang dikirimkan ke bumi dalam skala atau jumlah tertentu gitu ya. Solar wind ini mengalir keluar dari lapisan matahari yang bernama corona. Nah, jadi virus corona, kenapa namanya corona nih perlu kalian ketahui, itu asal muasalnya karena bentuk virus itu seperti matahari geng, makanya namanya corona. Nah, lapisan pada matahari ini disebut dengan corona. Partikel ini terus-terusan dilepaskan dalam jumlah yang besar mengikuti semburan matahari dan letusan lainnya geng. Solar wind sendiri adalah sebuah partikel bermuatan plasma yang terdiri dari proton dan elektron. Ini sebuah partikel magnet ya geng, ditambah dengan beberapa elemen lain yang lebih berat volumenya. Kalau partikel magnet yang dikirim oleh matahari ke bumi dalam jumlah yang wajar, itu lapisan terluar, lapisan atmosfer bumi itu masih bisa menepis geng. Tapi kalau suatu hari terjadi dalam jumlah besar, nah inilah yang akan menyebabkan kerusakan yang diakibatkan oleh badai matahari itu geng. Nah, jadi partikel magnet yang terlalu besar sehingga bumi kita tidak mampu menahan. Nah, ini dampaknya ya ke itu tadi, gangguan geomagnetik. Nah, ini akan berdampak besar kepada jaringan internet. Jadi siap-siap aja ya. Dari berbagai infrastruktur internet yang ada nih ya, kan banyak gitu ya jenis-jenis kabel. Ada yang di bawah laut gitu ya, kayak fiber optik, kan itu dari bawah tanah dan bawah laut ya. Ini pihak Amerika banyak menggunakan ini. Kabel bawah laut inilah yang akan sangat berdampak gitu gangguan internetnya geng, bila badai matahari ekstrem ini terjadi. Nah, Amerika dan Inggris adalah negara yang akan sangat-sangat berdampak bila badai matahari ini terjadi geng. Karena memang di dalam penelitian tentang badai internet ini, dua negara ini yang akan sangat menerima dampak daripada kiamat internet. Nah, bisa dipastikan hubungan atau koneksi internet di seluruh benua itu akan terputus gitu ya. Karena ya negara besar aja kayak Inggris, Amerika tuh sangat terdampak gitu ya. Ya otomatis kita juga akan sangat terdampak gitu. Jadi kita nggak bisa berhubungan dengan negara-negara lain, udah terputus gitu koneksinya. Alhasil apa geng? Kalau misalkan internet ini mati, kita sekarang semuanya hampir bisa dibilang bergantung banget nih dengan internet ya. Mulai dari penjualan gitu ya, bahkan konten kreator, berita, semuanya sekarang serba digital dan bisa dikatakan serba menggunakan internet gitu ya. Maka nanti ekonomi di beberapa negara maju dan negara berkembang akan melemah geng, yang disebabkan oleh badai matahari ini. Gila, kita gara-gara corona aja belum kelar nih melemah ekonomi ya kan. Ada solusi lain yaitu work from home menggunakan internet. Kalau internet mati, fix sih, hancur banget, bener-bener kiamat internet ya. Kiamat internet dalam artian ya sekaligus kiamat ekonomi kayaknya. Makin miskin aja negara kita. Nah, terus yang jadi pertanyaan, apakah hal ini baru pertama kali terjadi? Enggak. Badai matahari sudah terjadi di beberapa tahun belakangan, itu pernah terjadi, dan dampaknya itu memang tidak terlalu besar. Tidak seheboh yang sekarang akan kita hadapi ya. Nah, zaman dulu, di tahun berapa badai matahari ini pernah terjadi? Yang pertama pada September 1859. Badai matahari yang terjadi pada 1 September 1859 ini dikenal dengan Carrington Event. Nah, kenapa namanya seperti itu? Karena memang itu adalah nama si orang yang berhasil mengabadikan momen badai matahari ini, geng. Nah, ini merupakan salah satu badai matahari yang sangat besar tercatat dalam sejarah dan berhasil diabadikan oleh astronom yang bernama Richard Carrington. Lalu, geng, Lembaga Administrasi Kelautan dari Amerika Serikat atau disingkat dengan NOAA menyebutkan
Dan badai matahari Carrington ini menyebabkan penampakan aurora sampai kepada langit di Karibia. Nah, karena di zaman itu belum ada internet, adanya telegraf, sehingga yang mengalami gangguan adalah jaringan telegraf global serta memicu terjadinya kebakaran, geng. Selanjutnya, pada tahun 1972, suar matahari besar meletus pada tanggal 4 Agustus 1972. Fenomena ini menyebabkan gangguan komunikasi telepon di beberapa negara bagian Amerika Serikat termasuk Illinois. Nah, lalu ilmuwan NASA mengatakan peristiwa tersebut menyebabkan perusahaan telekomunikasi AT&T mendesain ulang kabel transatlantik milik mereka, geng. Jadi benar-benar mereka itu menanggapi dengan serius, langsung merombak gitu ya. Langsung merombak desain daripada sistem yang mereka punya ya untuk menghadapi badai matahari tersebut. Selanjutnya, pada Maret 1989. Tepatnya pada 13 Maret 1989, di saat itu warga Kanada terpaksa harus hidup tanpa listrik selama 9 jam dikarenakan adanya badai matahari, geng. Menurut NASA, peristiwa ini menyebabkan mengganggu transmisi tenaga listrik dari stasiun penghasil listrik Hydro-Quebec dan melelehkan beberapa transformator daya di New Jersey. Badai matahari ini nyaris memiliki daya yang sama dengan badai Carrington yang terjadi pada 1859 silam. Jadi cukup besar ya, geng. Selanjutnya, pada Juli tahun 2000, geng. Badai matahari ini dibagi menjadi beberapa kategori, geng. Ada kategori X untuk kelas badai terkuat, lalu ada kategori M untuk kelas menengah, serta C untuk yang paling lemah. Lalu pada tanggal 14 Juli tahun 2000, tepatnya pada perayaan Bastille Day rakyat Prancis, terjadi sebuah badai matahari berkelas skala X5, X5 gitu ya. Hal ini menyebabkan banyak kerusakan di saat itu, geng. Beberapa sirkuit satelit meledak serta beberapa stasiun radio padam gitu, tidak berfungsi. Dan ini bisa dikatakan sejak terjadi di tahun 1859 sampai ke tahun 2000. Nah, ini adalah badai terbesar dan terkuat yang pernah terjadi, geng. Lalu terjadi lagi pada Oktober 2003. Nah, ini badai matahari yang terjadi itu menyebabkan sensor pesawat ruang angkasa kewalahan mengukurnya. Di sensor menunjukkan skala X28, namun di analisis menyebutkan kalau badai ini mencapai skala puncaknya di titik X45 atau X45. Dan ini merupakan sebuah fenomena yang sangat besar terjadi selama 2 minggu, geng. Lu bayangin aja tuh 2 minggu kayak gitu tuh. Serem banget ya. Lalu terjadi lagi pada Desember 2006. Badai matahari yang satu ini terjadi pada 5 Desember 2006. Skalanya X9 dan berdampak pada komunikasi satelit daratan serta pada GPS. Kalian tahu kan GPS yang buat maps gitu, geng. Nah, itu zaman itu pernah terjadi gangguan gara-gara badai matahari ini. Dan ini terjadi sebenarnya agak singkat ya, hanya selama 10 menit durasinya. Namun, badai ini tidak bisa disepelein. Ini adalah badai yang sangat kuat sampai-sampai merusak instrumen imager sinar X matahari pada satelit GOES 13 atau GOES 13. Nah, tulisannya kayak gitu. Lalu terjadi lagi pada Januari 2012. 3 ledakan besar terjadi di pertengahan Januari 2012. Fenomena ini menandai bahwa matahari saat itu sudah masuk ke periode aktifnya, geng. Menurut penelitian di saat itu, badai matahari ini mengalami aktivitas pasang surut hingga ke 2013. Nah, ini cukup panjang gitu ya durasinya gitu, geng. Barulah yang terakhir pada September 2017. Terjadi tepatnya pada 7 September 2017, badai geomagnetik yang terjadi karena adanya hantaman lontaran massa corona pada medan magnetik bumi, geng. Nah, dampak dari fenomena ini, pertama kemunculan daripada aurora gitu ya. Memang aurora di langit itu akan muncul karena ada fenomena badai matahari ini. Lalu adanya tirai cahaya yang bisa dikatakan terlihat sangat indah dan biasanya terlihat di negara-negara dengan lintang tinggi karena memang mereka yang sangat berdampak gitu kan. Lalu radiasi sinar
sinar X dan sinar ultraviolet yang menghantam bumi mengganggu aktivitas radio yang terjadi di beberapa negara. Salah satunya adalah Afrika, Laut Atlantik, dan seluruh bagian negara Eropa, geng. Itu dia tadi beberapa yang sudah pernah terjadi gitu ya, badai matahari yang pernah dialami oleh bumi gitu, yang udah terjadi di bumi. Nah, nanti katanya dalam waktu dekat nih, beberapa hari lagi katanya ya, akan terjadi lagi, geng, badai matahari. Dan jika ini merupakan badai matahari yang sangat besar, maka dampaknya adalah kita akan mengalami kiamat internet, alias internet kita akan mati selama berbulan-bulan. Gimana? Apakah kalian sudah siap gitu ya, tidak memiliki jaringan internet di rumah kalian? Sementara banyak aktivitas kita sekarang yang membutuhkan jaringan internet. Coba deh, tinggalkan komentar di bawah.